Oke, kali ini saya akan bahas stop kontak ya, bahasa Jermannya. Oke, ini ada 3 jenis ya stop kontak, model Suko semua kebetulan. Ada yang miring, ada yang lurus. Nah, kalau yang warna hitam itu banyak dipasang di rak server ya. Banyak dipasang di rak server. Itu ada sekitar 10 lubang ya. Terus yang stop kontak putih ini yang rumahan ya. Ini saya tes dengan steker lah. Terus dengan itu kalau stop kontak putih itu, yang warna putih itu enak gitu, ditancapnya, dicoloknya tuh enak, bisa dilepas dengan mudah gitu. Nah, saya ada masalah dengan stop kontak yang besar. Nah ini rak servernya. Kalau teman-teman belum tahu, pasangnya di situ tadi ya. Di kiri kanannya ada lubang untuk skrup ya, supaya bisa ditempelkan di rak server. Nah, kalau ini saya punya masalah keras ya, ini mesti digoyang-goyangkan nih. Nah, kebetulan terminal atau pin dari yang charger USB ini agak kecil ya, jadi masih bisa masuk, tapi harus digoyang-goyangkan ya. Nah, kalau yang ini ya, stop kontak bawaannya dia malah nggak bisa masuk ya, sudah digoyang-goyang, ditekan-tekan ya. Ya, ini saya sering perhatikan nih yang model seperti ini punya masalah yang sama ya. Ini buatan Cina tapi mereknya mungkin udah merek Indonesia kali ya. Kalau secara standar sih standar ya, ukurannya ini casingnya dari aluminium ya, jadi kuat ya. Ya, dari kotaknya itu aluminium. Oke, sekarang kita lihat. Nah, itu ada pengaman tuh, pengaman. Jadi ketika tidak dicolok itu tertutup ya, warna merah tuh ya, pengamannya warna merah. Nah, dia ternyata modelnya digeser ya. Modelnya digeser, sedangkan kalau kita colok kan ditekan ya, jadi agak susah lah, orang ditekan tapi ini mintanya digeser gitu kan ya. Kalau kita lihat lebih dekat ya, ini itu memang ada pin kecil lah supaya bisa kegeser, tapi susah lah kalau untuk stop kontak yang punya jarum atau pin ya, yang besar gitu, susah untuk masuk. Dan anehnya ya banyak yang beli ya mungkin karena nggak ada pilihan ya, karena ini untuk instalasi ya, untuk instalasi server ya. Ya, harganya terjangkau lah. Oke, sebenarnya itu bagus ya, itu ada pengaman, jadi tidak mudah untuk terkena mungkin debu atau apa ya, atau tertusuk ya. Tapi menurut saya malah ini agak merepotkan ya, agak merepotkan. Dan saya beli beberapa itu ya sama masalahnya ya, dan pada akhirnya jarang ada yang mau pakai gitu. Nah, ini saya penasaran, saya coba bongkar kenapa ini pengamannya malah menyusahkan ya, malah menyusahkan pengguna. Oke, ini saya bongkar dulu ya. Ya, di situ ada kabel groundnya terhubung dengan casing ya. Ya, casingnya dari aluminium ya. Ya, jadi mesti lepas dulu ya.
Oke, sebentar ya. Nah, saya suka menggunakan ini nih, obeng listrik ya, obeng baterai lah, cordless ya, obeng cordless ya. Karena cukup membantu ya. Ini obeng cordless yang murahan ya, tapi cukup sih untuk pekerjaan seperti ini ya, yang tidak memerlukan torsi besar ya. Oke, kita tarik dulu, kita keluarkan ya. Itu ada relnya ya, ada relnya di kiri kanan, jadi tinggal ditarik ya. Kita bisa lihat sisi dalamnya seperti apa ya. Nah, di situ banyak skrup ya yang harus dilepas ya. Ya, makanya saya suka menggunakan obeng cordless nih ya. Karena kalau pakai obeng manual itu ke tangan, wah, pegel ya, selesainya juga lama ya. Oke, dengan obeng cordless saja masih butuh waktu ya. Tapi ini jauh lebih cepat ketimbang pakai obeng tangan. Nah, kita buka ini plastiknya tadi. Oke, di situ sama seperti staf kontak ya. Staf kontak pada umumnya ya, yang punya beberapa titik ya. Dia ada plat tembaganya ya, terus ada crownnya ya, sama konstruksinya mirip-mirip lah, mirip. Cuma ini karena banyak dan rapat ya ininya. Dia ini ada 10 lubang ya. 10 lubang untuk lebar 19 inch ya, atau sekitar 48 cm ya, nggak sampai sih, nggak sampai 48 cm ya. Oke, saya pakai obeng itu lagi, cordless ya. Kita buka semua. Videonya saya percepat ya. Nah, ini lempengan terminalnya bisa kita lepas ya. Tujuannya tadi kan ada pengaman merah ya tadi ya. Nah, ini saya lihat ada di belakang lubangnya ya, belakang lubangnya, bukan di terminalnya. Oke, saya zoom sedikit. Nah, ini tutupnya, tutup plastiknya. Nah, ini kita balik. Nah, ini pengamannya, ada per, ada plastik merah ya.
Jadi dia bisa digeser ya. 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 Jadi seharusnya ketika ditusuk ya, dicolok itu dia bergeser. Ya. Kalau secara konstruksi sih ya, sudah benar ya, dia ada bagian yang miring ya. Ya, di atas itu. Jadi kalau ditusuk dia akan menggeser ya. Tapi mungkin karena terlalu kecil miringnya itu, bagiannya miring itu, jadi malah menyusahkan pengguna untuk mencolok. Nah, ini saya kembalikan lagi, yang pengaman merahnya saya lepas semua. Oh, jadi nggak aman dong ya. Iya, relatif lah. Kalau dibilang tidak aman ya, stop kontak di rumah kan tidak ada penutup seperti ini ya. Kalau ada yang colok-colok gimana ya? Ya aneh juga ya, kecuali anak kecil ya, yang masih penasaran gitu ya. Tapi kan ini juga untuk di ruang server gitu. Agak mustahil juga tersiram sama air ya. Bawa air aja susah ke dalam ruangan server ya. Jadi ini pengamannya selepas semua. Oh ya, ini saya lepas ya, karena yang saya beli ini beberapa tuh ada 4 atau 5 tidak terpakai pada akhirnya gitu kan. Karena teman-teman susah ininya. Misalnya mau colok ini, mau ngecas handphone gitu kan, atau mau colok apa misalnya kabel power untuk monitor gitu kan, untuk tes gitu. Jadi malas gitu. Akhirnya ya dipasang tapi tidak ada yang pakai. Kalau harga mungkin ya termasuk terjangkau ya. Masih kisaran 100 atau 200 ribu ya. Tidak mahal ya untuk ukuran aksesoris server rack ya, rack server ya. Tapi mungkin ini karena KW ya. KW terus tidak ada paten ya. Jadi pengamannya mungkin hanya meniru ya. Hanya menyerupai ya. Tidak boleh sama kan kalau KW itu ya. Karena nanti kena copyright ya, paten ya. Iya nih, saya lupa nih masangnya. Terbalik apa enggak nih plastiknya nih. Oke.
usahakan bisa skip ya, karena ini agak lama ya. Di slider ya, bukan di skip ya, di slider, di slide ya, di slide. Di scroll, di fast forward. Ya, ini saya baru buka pertama kali ya, jadi agak bingung. Nah, ini tes. Oh, ternyata lebih mudah ya. Ya walaupun masih keras ya, karena kan batang terminalnya itu jepit ya, seperti pegas, supaya kontaknya bagus. Kalau jepitannya kurang keras ya akan ada masalah, bisa ngefong atau malah jadi bisa panas, malah jadi lumer nanti plastik. Nah, ini saya untuk mengencangkan skrupnya saya pakai tangannya. Karena kalau pakai obeng cordless itu kita endingnya nggak bisa mengira-ngira gitu. Dia kan main muter-muter aja gitu. Ya, kalau pakai obeng tangan ini buat ngencengin ya lebih enak. Kita bisa ngepasin. Oke, sudah terpasang semua. Sekarang kita masukkan. Oh, ini belum ya. Satu lagi. Masih ada 4 lubang ya ini. Nah, ini ada yang patah ini ya, karena dipaksa ya untuk masuk gitu. Akhirnya ada yang patah, mana jadi tidak aman ya. Ya beda ya kalau dengan
video ya yang merek ya, bermerek ya, walaupun merek lokal tapi dengan harga yang lebih tinggi sedikit gitu. Tidak seperti ini. Pakai cara nyangkut. Oke, terminalnya kita pasang lagi, batangnya, lempengnya ya. Oke, plastik penutupnya dipasang kembali.
Nah, sekarang kita masukkan kembali ke rumahnya ya. Ups, terbalik om ya. Itu ada relnya ya, jadi jangan sampai meleset ya. Itu ada relnya, masukin ke dalam rel ya, tinggal dorong aja sih. Oke, udah ngunci, udah pas. Oke, sekarang kita pasang lagi kabel groundnya. Kabel ground jangan sampai lupa dipasang ya, karena penting gitu. Tutup atasnya jangan lupa. Nah, sekarang kita tutup semuanya. Hati-hati jangan kejepit kabelnya. Nah, ini skrupnya matanya segi 6 ya. Jadi pakai kunci L seharusnya nih. Nah, ini saya salah nih ya. Saya pakai ini tapi ukurannya tidak tepat nih. Jadi nggak bisa dikencengin. Jadi harus pakai CL. Karena tadi kebuka ya. Waduh, itu perutnya kelihatan. Oke, selesai. Sekarang kita coba nih, udah lebih mudah kah? Oh ya, lebih mudah ini ya. Saya nggak perlu tenaga ya, dicabutnya perlu tenaga ya, karena dia megang ya si terminalnya stop kontak megang, itu bagus ya. Tapi tidak seperti tadi ya, susah. Ini tadi nggak bisa, sekarang ya, sekarang bisa ya. Agak keras ya, karena kan dia ada breaknya ya, rapat ya. Oke, bagus ini sih ya.
bisa dicabut. Ya, aman. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih.